Ya mau nama depannya R, mau ZR, mau Ninja RR. Made Huluk. Selamat datang di Disco. Yeay, heboh, masih semangat nih, masih semangat? Masih. Luar biasa, udah pada makan semua? Sudah. Ada yang belum kayaknya. Ya, hari ini kita sudah sampai di talk show episode kedua. Yeay. Nggak usah lama-lama, segmen 1 kita langsung aja baca berita viral. Siapa yang mau nemenin Kak? Ayo. Ayo, siap. Bro, seperti biasa ritual di disco ya kan. Ya. Baru masuk ke sini harus ada perkenalan dulu dengan tema pada hari ini. Apa temanya teman-teman? Toko kartun. Oke. Kak kasih contoh dulu ya. Misalnya Kak ini adalah Kakek Sunio. Gitu. Oke, bisa ya. Kak dulu ya. Ayo. Saya Kakek Sunio. Saya David SpongeBob. Selamat datang di disco. Diskusi Kak Onyot. Oke. Hari ini ada berita viral apa, bro? Hari ini ada 2 berita viral, Kak. Apa itu? Yang pertama tentang laki-laki yang memiliki inisial R. Wah. Yang pasti bukan Rizky Bilal kan? Benar. Okay. Gara-gara inisial R ini banyak sekali cewek-cewek yang curiga pada pacarnya. Benar, teman Kak sampai putus loh sama pacarnya gara-gara nama depannya ada huruf R. Beneran nggak? Benar, serius loh. Padahal cuma gara-gara huruf. Sejak kapan selingkuh itu ditentukan sama huruf? Benar. Kalau mau selingkuh ya selingkuh aja. Mau nama depannya R, mau ZR, mau Ninja RR. Nggak tentu bro, ya kan? Mau selingkuh ya selingkuh aja. Oke, ada berita apa lagi? Yang kedua ada yang ini biasanya di mana-mana ada. Ya. Yang kedua ada berita tentang banjir. Wow. Ya, tapi yang pertama kita harus turut berduka cita pada saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir. Ya, dan yang satu lagi di Bali sekarang juga udah banyak banjir. Dan kita tidak boleh menyalahkan pemimpin. Ya kan? Siapa tahu juga karena kita yang kurang rapi dalam pengelolaan sampah. Ya enggak? Terus ada juga pengelolaan misalnya kayak gorong-gorong kita tidak jaga dengan baik, ya kan? Nggak mungkin dong berani nyalahin pemerintah. Selalu kita yang salah. Kalau ada banjir, yang salah hujan. Pokoknya selama ini aman ya. Aman. Dan kamu nanya nih bro, kalau misalnya ada banjir itu kan adalah air yang berkumpul, ya kan? Kalau misalnya ada air yang berkumpul itu, bisa nggak air itu dibubarkan pakai gas air mata? Nah sekarang, nah itu kalau menurut bro nih gimana nih bro? Bisa nggak kira-kira yang berkumpul itu dibubarkan pakai gas air mata? Yang ada nanti jadi air mata semua, bukan air banjir jadinya. Jangan seneng dulu. Berarti yang ngumpul nggak bisa dibubarin pakai gas air mata? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti yang pakai gas air mata kemarin konslet nggak? Konslet. Kagak ikut. Sini kak. Biar dipotong ntar setengah. Ya, kagak ikut ya. Kalau ngomongin soal gas air mata dan juga dunia sepak bola, ya, Kak akan mengundang seseorang yang benar-benar mengerti tentang dunia sepak bola dan dunia juga. Salah lagi ngomong. Sorry. Aduh, grogi bro. Gara-gara nggak mandi kayaknya. Ya, jadi dunia olahraga nanti Kak akan datangkan seseorang yang sangat ahli dalam dunia olahraga. Siapakah dia? Tetap di Disco. Diskusi Kak Onyot. Jangan lupa subscribe. Kalau nggak subscribe, Berarti konslet.
Selamat datang di Disco. Diskusi konyol. Kalau udah ada bintang tamu semangat. Dari tadi lemas semua lemas. Ya kan? Tadi kan Kak udah janji terkait gas air mata sepak bola. Kak akan mendatangkan seseorang yang sangat mengerti dunia olahraga. Tepuk tangan dong. Tidak usah berlama-lama lagi, marilah kita sambut. Inilah beliau, Pak D Gajah. Asik, asik, asik. Lagunya mantap nih. Halo Pak D, terima kasih sudah datang. Aduh jangan keras-keras. Sorry, Pak D. Sorry, saya sih terlalu semangat, terlalu semangat. Pak D, kekencengan ini loh. Terlalu semangat. Ya Pak D. Mohon maaf Pak D, sebenarnya berat sih ngasih tahu ini Pak D. Tapi kalau masuk ke acara ini harus ada ritual Pak D. Yaitu memperkenalkan diri sesuai dengan tema. Tema hari ini apa teman-teman? Tokoh kartun. Kak kasih contoh dulu ya. Misalnya Kak sekarang. Kak adalah kakek Sunio. Nah, nanti Pak D lanjut. Benar. Nanti Pak D lanjut. Oke Pak D? Oke. Siap Pak D? Siap. Oke. Nah, Kak dulu. Saya adalah kakek Sunio. Silahkan. Made Huluk. Selamat datang di Disco. Diskusi konyol. Silakan Pak D. Wah, mantap sekali. Ini asli apa palsu? Asli Pak D, silakan, silakan. Tenang aja. Kita jauhan-jauhan gini. Oh, di sini boleh Pak D. gitu ya? Ini digeser aja. Oh Ini gitu. digeser. Saya kira kita Wah, ada boleh. ini apa namanya? Jaga jarak. Oh, jaga jarak. Protokol bro. Oke Pak D, yang pertama Kak mengucapkan terima kasih sekali karena Pak D sudah menyempatkan diri untuk hadir di studio ini. Terima kasih. Saya juga merasa apa namanya? Merasa bangga dan merasa bersyukur dan merasa apa namanya? Terhormat. Merasa diundang ke studio Kak Onyot. Padahal saya sebenarnya diam-diam ngefan ini. Wah, terima kasih Pak D, tepuk tangan dulu Pak D. Masa Pak D ngepennya sama orang konslet kayak Kak nih loh. Ya kan, saya kan salah satu orang yang anti mainstream. Oh, nah, gitu, Kak Onyot ini kan termasuk orang yang anti mainstream juga kan. Oh gitu Ya Pak kan, D. jadi kita sama-sama lah, ada something in common. Kayaknya bisa kerja sama nanti lagi Pak D ya. Pasti. Wah. Yang pertama, kamu nanya gimana kabarnya Pak D hari ini? Hari ini saya tadi keadaannya luar biasa. Sibuk banget Mas. Ya, luar biasa, enak, baik. Terus sekarang sejak ketemu Kak Onyot jadi istimewa. Bahaya nih bro. Selalu dipuji. Kak penasaran mau minta apa ini? Ya. Ya kan? Minta suara saya. Wah! Siap. Nah, sekarang sejujurnya Kak ini baru ketemu Pak D ini sebenarnya adalah Deddy Kobuser versi Bali nih. Benar dari ototnya sama. Nah, mohon maaf Pak D. Licinnya juga sama. Benar Pak D. Tapi kita sebenarnya di sini mau ngomongin soal olahraga Pak D. Tapi sebelum itu Kak mau nanya, kenapa namanya Pak D Gajah gitu dulu? Oh, kalau mau cerita pendek apa panjang? Ya kalau cewek-cewek di sini suka yang panjang. Jadi panjang aja. Kalau cerita panjang butuh 2 hari untuk menceritakannya. Oh gitu. Ya udah beli nasi dulu. Kita cerita pendek, kita Nggih. singkat aja ya. Nggih, Pak D. Made Gajah itu pemberian nama dari nenek. Nggih. Ya, dari nenek karena waktu saya kecil nama saya mirip seperti Pate Gajah Mada. Oh, Pate Gajah Mada. Modelnya hobi makan, dikasih makan sampai 3 kali membogo. Membogo itu kan istilahnya kayak orang Mbak Hindu itu kan disembayangin biar nggak rakus lagi makan. Masa gitu aduh. Ya, sampai 3 kali membogo. Bayangin aja ada ayam satu ekor.
terus ada pisang 1 wijas, ada macam-macam, itu habis, bayangin. Weh, habis itu Ya, Pak De. mau bogor sampai 3 kali. Itu rakus Ya. apa cacingan Pak De? Enggak, kalau rakus dibilang enggak. Cuman kalau memang mungkin tak tahu bawaan ya, enggak tahu ya bawaan. Oh, Akhirnya, gitu ya. Pak jadi nama saya nenek yang ngasih nama Made, Oh, ya Gajah karena Mada, Made Gajah akhirnya. Inspirasi dari Gajah Mada. Ya, kayak Made Gajah Mada. Gajah Ya. Mada. Karena zaman dulu cocok lah Gajah Mada. Ya kan zaman dulu yang kuat dan besar kan Gajah Mada ya Pak De ya. Saya 3 kali lomba balita sehat, 3 kali juara, keempat kalinya nggak boleh ikut lagi. Masalah begitu. Waktu kecil. Berarti anti stunting ini. Weh. Benar, karena zaman dulu itu kan yang ditahuin untuk besar dan kuat itu Gajah Mada. Coba kalau zaman sekarang yang ditahuin besar kan Deddy Kobuser. Berarti namanya bisa Made Kobuser. Saya sudah punya nama trademark sendiri. Apa itu? Ya, ada gajah. Oh, Gajah. Oh, ya. Nama keberuntungan. Tidak boleh Ya. diganti. Luar biasa. Nah, sekarang Kak mau nanya, Pak De ini adalah salah satu anggota Dewan Kota Denpasar, benar Pak De ya? Ya, saya pimpinan di salah unsur pimpinan di DPRD Kota. Udah 2 periode. Dua periode Pak De ya. Tepuk tangan dong. Kalau boleh tahu dari partai apa Pak De? Gerindra saya. Gerindra. Om Swastiastu, Bapak Menteri Pertahanan. Anak buahnya saya Sita. Oke, bagaimana pengalaman Pak De selama menjadi anggota Dewan? Itu dulu yang penting. Ya, anggota Dewan saat ini karena anggota Dewan, menurut saya sih kalau kita jalanin dengan senang hati dan tulus hati, semua berjalan dengan baik. Maksudnya kita jadi merasa senang di mana kita bisa membantu orang lain, Ya. dan apalagi yang kita berusaha untuk bantu itu akhirnya bisa kita bantu. Gitu. Oh, gitu ya. Ya, Kepuasannya di situ Di malah? situ kepuasannya. Oh. Nabung karma kita. Woi, luar biasa. Kalau mau jadi pejuang politik, itu nggak mungkin bisa kaya. Oh, gitu Pak De. Ya, kalau mau pingin kaya, pingin punya macam-macam, jangan deh jadi pejuang politik. Oh, gitu. Ya, Jadi kalau pejuang apa? ya pengusaha lah. Pengusaha gitu ya. Oh, berarti kalau terjun di dunia politik terus kaya kita wajib tanda tanya. Ya, kecuali kita punya bisnis lain. Ya. Oh, Jadi ada kecuali. ya, jadi apa yang kita peroleh dari sebagai DPR, kita untuk masyarakat, bisnis ya untuk Bisnis untuk kita keluarga sendiri. ya. Oh, tepuk Kadang-kadang- tangan dong buat Pak De. Kadang-kadang apa yang kita peroleh kekurangan kalau untuk masyarakat. Oh, gitu ya Pak De ya. Ya, Karena banyak masyarakat datang minta bantuan dan lain sebagainya. Ya. Pernah uang dari kantong sendiri Pak De? sering lah. Nah, ini Kalau kan, kan nggak bisa disebutin lagi. Maksudnya kalau masyarakat ini kan rata-rata untuk kepentingan orang banyak ya. Ya. Cuman yang datang individu-individu itu jarang sih. Oh, Jarang. gitu. Ya, ada, cuman kan yang memang udah ada cuman ya beberapa, tapi lebih banyak masyarakat itu untuk kepentingan masyarakat umum. nah sebenarnya Pak De datang ke sini Kak cuma mau nanya satu hal. Pak De pernah rapat sampai ke Jakarta gitu kan? Pernah. Berarti ikut rapat paripurna dan lain sebagainya. Kemarin terakhir saya ikut Rapimnas. Apa itu Pak De? Rapat pimpinan nasional Partai gitu, Gerindra ya. Kebetulan saya ketua Partai Gerindra Bali. Nah, jadi di situ kita memberikan pandangan umum. Ya, Oh, gitu Pak De. ya membacakan pandangan umum di rapat tersebut, rapat besar seluruh Indonesia. Nah, Kak mau nanya saat rapat tuh, mohon maaf nih Pak De, bener nggak ada DPR yang tidur pas rapat? nggak, nanya Pak De, mohon maaf. Kalau di kota sih belum ada ya, nggak ada ya, karena Aduh, rapatnya mulut sebentar. nggak bisa dijaga ini loh. Tapi kalau yang di DPR RI mungkin ada, tapi mungkin ada beberapa. Tapi yang saya tahu ada juga yang beberapa yang memang waktu sidang itu di skor, Ya. kan mereka istirahat karena sidang di DPR RI itu kan panjang-panjang sampai malam, tengah malam. Ya. Nah, di skor pas di skor itu kan istirahat. Ya. Nah, mereka kan mungkin malas ke ruangan. Nah, mereka tidur. di sana. Ada juga yang itu yang difoto. Oh gitu Pak De. Tapi ada juga yang pas sidang ada. Oh ada. Tapi ada. Ada loh. Ada loh. Tapi saya Anggota- nggak melihat langsung ya, saya melihat dari televisi ya. Ya saya juga melihat dari televisi.
Tapi kalau saat Raptimnas kemarin ya nggak berani ada yang tidur. Nggak berani Pak De ya? Waduh. Woi, kalau berani tidur digebrak meja sama Pak De. Nah sekarang Kak nanya nih, Pak De kan badannya besar nih Pak De ya kan? Ya kan? Masa sih besar? Besar nih. Kurang Kan, besar. masa kurang besar? Mau dibesarin lagi Pak De? Nanti Nanti pintunya nggak muat Mas. Benar. Pertanyaannya adalah saat Pak D berkunjung ke nikahan dan lain sebagainya, pernah nggak ketukar antara Pak D sama ajudan? Dikira ajudannya supaya pejabatnya, kan Pak D kayak bodyguard soalnya. Pernah nggak ketukar? Oh, kalau ketukar sih enggak ya, karena enggak ketukar ya. Cuman salah masuk pernah. Masa pernah? Ya, jadi kan Gimana ceritanya? Ayo, ada beberapa, ada orang nikah nih, ada Ya, orang nikah. Alamatnya dekat-dekat situ juga. Nah, staf saya turun, mereka udah masuk ke dalam. Kita udah duduk. Terus pengantin tiang undangan kenana, undangannya si A. Ya. Oh, tan baleran kok. Wah, tabur. Kita malu, kita udah makan jajannya. Aduh, mana udah masukin amplop lagi. Nggak bisa ditarik lagi. Nah, sekarang pertanyaannya Pak D. Kenapa di akun Instagramnya namanya Big Daddy? Big Daddy itu nama panggilan kawan-kawan saya waktu saya kerja di Amerika. Oh, Pak D pernah kerja di Amerika? Pernah, saya dari 2005 sampai 2012 di Amerika. Oh, katanya teman Iron Man ya Pak D? Enggak, Superman. Oh, Superman. Kerja di sana, terus teman-teman Bali itu kan jadi kayak kumpul di tiang di saya. Jadi kayak Induk Semang lah. Oh, gitu. Kayak Induk Semang. Jadi ada permasalahan teman-teman Indonesia Bali, jadi mereka ngadunya ke tiang. Jadi ngadunya ke saya. Artinya minta pendapat, minta solusi. Dan Big Daddy itu ada pas film ada Big Daddy. Big Daddy itu kan orang yang badannya besar tapi hatinya baik kan gitu. Nah, maka itu disebut panggil lah Big Daddy ya. Oh, karena, Big Daddy. Ya, dari Amerika namanya Big Daddy. Tapi Amerika. Oh, seperti itu. Makanya pas saya pulang, saya punya anak, ya namanya anak manggil Daddy juga. Ya udah sekalian. Akhirnya Big Daddy akhirnya. Ya, Ade Gajah atau Big Daddy ya gitu. Padahal Kak pengen juga namanya Big Daddy, tapi sekarang orang-orang lebih nyebut Kak nih Sugar Daddy. Ya. Jangan Sugar Daddy. Gimana? Jangan Sugar Daddy, terlalu manis. Oh iya. Diabetes nanti. Diabetes. Selanjutnya, Pak D ini sangat banyak sekali konten-kontennya tentang olahraga, Pak D. Kenapa suka sekali dengan dunia olahraga? Itu pertanyaan. Ya, saya pecinta olahraga. Dari masih di Amerika? Oh, dari kecil. Dari kecil, saya kan Pak? atlet dulu, seorang atlet. Atlet apa, Pak D? Atlet silat, pernah juara atlet. Oh, bela diri. Pernah atlet sepak bola, pernah sepak takraw, pernah. Lari? Lari pernah 100 meter. Oh, lari juga? Belum pernah. Oh, Kak juga atlet lari. Lari dari masalah. Tukang bakso bawa HT, bro. Dipanggil polisi. Nggak, sebenarnya ngomongin soal panggil polisi ini, mohon maaf Pak D ya. Kalau di Jakarta kan Kak sudah punya. Ini boleh diminum nggak sih? Silakan Pak D. Wah, lupa lo. Ini apaan? Ini adalah kopi Kensen Pak D. Bagus sekali. Ini adalah kopi buatan Bali. Ada kandungan purwoceng dalamnya Pak D. Enak nggak Pak D? Ya karena ini siaran ya enak ya. Yang itu bisa diedit nggak itu? Nggak benar Pak D. Kenapa suka olahraga dan sekarang kalau Pak D suka angkat berat, itu loh beban terberat yang pernah Pak D angkat di gym berapa Pak D? Tergantung beban apa. Ya. Kan ada bench press, ada leg press, ada leg press yang tidur kaki. Yang begini Pak D, yang begini. Yang tidur. Angkat besi itu. Beda kalau bentuk badan sama angkat berat beda. Oh gitu ya? Ya, kalau bentuk badan memang tujuannya ke muscle, ke bentuk maksudnya biar body itu kelihatan bagus. Oh, beda. Kalau angkat berat itu memang angkat berat, seberat-beratnya itu. Oh gitu. Beda. Jadi kalau di gym itu yang paling berat yang pernah pada angkat berapa kilo? Leg press terakhir yang paling berat leg press hampir 560 kilo lah. Pakai tangan? Enggak, kaki. Yang laki leg press. Kalau yang tangan? Kalau yang tangan yang tidur bench press yang dada. Ya. 20 kali 4 kali 2
160. Bayar. Nggak kuat hitung. 20 kali lipat 80. Ya. 80 tambah 80. Kalkulator ada nggak? 160 ya. 160 tambah 180. 180 kilo. Boleh, ya. Paling ya. Nah, wih berat itu bro. Sekarang nggak tanya kalau istrinya Pak D berapa beratnya itu. Istri saya berapa? 65 kali. 65. Berarti gampang angkat istri dong. Istri saya nggak mau diangkat. Oh. Maunya diayun-ayun. Sekarang Kak ingin menanyakan tentang bagaimana pendapat Pak D tentang perkembangan dunia olahraga di Bali. Nah, kita mulai mengarah nih. Kalau di Bali ya, Di Bali, kita di Bali, olahraga di Bali lebih maju. Saya agak lebih maju dari sebelumnya. Kita pakai ukuran PON ya. Ya. PON sebelumnya kita nomor 6 ya, di bawah nomor 6. Nah, PON yang Papua kemarin kita nomor 5. Sedangkan Jawa Tengah itu provinsi besar. PAD besar, Ya. tapi itu bisa kalah sama kita. Oh, luar biasa Bali loh. Artinya kenapa? Artinya pemerintah kita masih peduli dengan olahraga. Kalau kita kalah sama DKI, Jabar, Jatim, Papua tuan rumah, kita itu wajar. Mereka anggarannya gede-gede. Oh gitu ya? Ya, tapi ini PON kita masih bisa. Oh bisa lebih baik daripada. Ya kemarin bisa nomor 5 kita. Woi, tepuk tangan dong buat atlet kita semua. Sekarang Kak mau tanya, kalau seandainya memilih seorang atlet gitu loh Pak D. Kalau orang-orang yang dari jalanan misalnya kayak balap jalanan, misalnya kayak petarung jalanan itu bisa nggak kemungkinan mereka punya potensi untuk jadi atlet? Bisa tergantung diri sendiri. Diri sendiri apa diarahkan? Itu baru pertanyaan. Nah, pertama kan memang tergantung diri sendiri. Diri sendiri, kita ya. arahkan. Ya. Oh, gitu, Pak. Kalau kita mengarahkan tapi diri sendirinya nggak niat, Oh, jadi benar nggak juga. mungkin. Ingat nggak? Ada viral kan anak kecil yang berkelahi yang dibully, terus dia berkelahi lawan yang lebih besar, Ya. kalah itu ingat nggak? Kalau nggak salah itu di Menang Maning itu kejadiannya. Karena saya lihat anak kecil ini pemberani, Ya. saya suruh kirim orang cari begitu latihan tinju sekali, padahal baru latihan dasar, nyerah. Udah nyerah. Oh datang akhirnya lagi. nggak bisa. Oh tergantung niat juga. Niat, Pak D. memang niat. Dari niat. Biasanya yang memang dari cinta, dari pertama dia suka, setelah dia suka, dia latihan, akhirnya dia mulai menyukai. Ya. Pertama dia tertarik ya, Ya. tertarik, dia suka dia terus mulai mencintai, lama-lama dia menjiwai olahraga itu. Oh gitu Pak D. Ya. Nah sekarang pertanyaannya begini, kalau dia suka berantem kan berarti dia mencintai olahraga itu Belum Pak D. tentu juga. Oh belum tentu Pak D ya. Belum tentu Dengan juga. sistem teratur. Kalau tuh nggak bisa. kalau sudah orang latihan bela diri dan memang mereka sudah expert, modelnya atlet atau apa, pasti akan low profile. Oh gitu ya. Nggak mungkin mereka. Kalau mungkin ada satu dua mungkin karakter tapi kan bisa ditegur. Kalau di Bali ada nggak potensi misalnya dari yang suka main bola di desa dan lain sebagainya sampai sekarang menjadi atlet besar untuk sepak bola khususnya? Bisa dong, harus dong kan. Sudah sekarang ada, banyak. sudah ada. Ada dari anak gawang bisa jadi pemain Bali United kan ada tuh. Oh ada Pak D. Ada. Nggak terlalu ngerti dunia. Ya, saya penggemar Bali United. Saya fansnya Bali United. Oh. Ya walaupun jarang-jarang ke lapangan kan bisa nonton, bisa baca berita. Ya. Nggak harus fans itu harus ke lapangan. Jadi fans sejati ke lapangan. Oh, nggak Saya begitu kan. Saya bilang jangan, kan fans sejati itu belum tentu harus ke lapangan. Ya. Bisa nonton di TV, bisa doa, bisa kasih support pemain, bisa WA pemain kan begitu. Iya, dengar tuh. Ya, tepuk tangan dong buat Pak D. Oke lah, karena segmen satu ini kita sudah mengobrol banyak dengan Pak D Gajah. Nanti kita akan lanjut ngomongin soal sepak bola, soal supporter, bahkan judi bola. Weh, makanya kok bisa judi bola jadinya nih. Makanya tetap di diskusi konyol. Jangan lupa subscribe. Kalau nggak subscribe, Berarti konslet. Selamat datang di Disco. Diskusi tahunnya. Jadi pingin disco nih. Ya. Masa sama Kak, sama yang lain dong. Ya. Kak jagain aja. Oh gitu. Kak masih bisa kok ini. Jangan Kak, kasihan Oda. Amor habis itu.
Masih bersama Pak De Gajah, tepuk tangan dulu dong. Kita langsung aja ya ngomongin soal sepak bola. Pak De, Kak mau bertanya, perkembangan sepak bola di Bali setahunya Pak De sudah sampai mana? Di Bali ya. Ya. Kalau di Bali, karena kalau kita berkaca Bali United berkembang lumayan bagus ya. Karena kita bicara kalau bicara Bali United nih, Ya, benar. berkembang, udah berkembang bagus karena manajemennya bagus ya, Ya. juara back to back dan apa namanya di bawah umurnya juga, kelompok umurnya juga udah berkembang juga kan, kemarin kan bagus juga, sempat juara juga. Gitu. Nah kalau bicara kita masalah di luar Bali United, maksud sepak bola kita kayak Ya, Perseden. secara keseluruhan. Ya kalau Perseden bagus kemarin mulai berkembang karena usia dini. Sudah mulai mulai bagus usia dini, mereka mengembangkan usia pertama Denpasar ya, mengembangkan usia dini. Akhirnya sering juara juga. Nah, tapi untuk masalahnya kalau untuk melanjutkan ke Liga 3, padahal mereka juara Liga 3 untuk melanjutkan ke Liga 3. Ya. Liga 3 juara untuk melanjutkan ke Liga berikutnya, Liga 2 kalau nggak salah. Ya. Itu saya dengar Ya. apa itu kayak saya dengar kalau lo mau masuk lo harus mintain uang 200 juta, Woi. mintain uang lagi sekian. Nah, itu oknum-oknum itu yang perlu diganti. Jadi kasihan sepak bola kita nggak bisa berkembang jadinya, ngerti nggak? Oh, dengar itu, Bro. Tapi Jadi kalau cari talenta seluruh Indonesia, cari yang yakin kok. Yang yakin Indonesia ini punya sepak bola. talenta ya, Pak Yang yakin kalau cari yang benar-benar yang terbaik, terus dibina dari kecil, dibina, dididik dan jangan dikasih balik ke daerahnya, terus bina bertanding keluar. Saya yakin akan. Kemarin kan Pak Prabowo bikin juga jadi di Bogor situ. Ya. Jadi diundang ada 12 tim atau berapa ya. Jadi yang terbaik sekitar 16 tahun yang terbaik itu diambil. Nanti begitu mereka yang juara langsung disekolahkan, dikirim selama satu bulan apa 2 bulan di luar negeri latihan. Di luar negeri latihan. Ya, latihan. Wah, luar biasa. Sebenarnya udah mulai bangkit, cuman ya pengurusnya harus benar. Tapi fair banget ada bilang minta uang tuh Pak De di sini loh. Ya karena saya tahu sendiri kan, gitu, Pak De, ya? yang cerita ada yang cerita kan juga yang mengalami yang cerita. Oh gitu Pak De ya? Ya tapi kan memang ada begitu Pak De? ada. Sebenarnya cuman kan saya tidak berani siapa orangnya kan. Ya nggak tahu. betul aman. Biar acara ini juga aman ya. Tolong jangan disebut Pak De. Enggak. Aman Itu, ya. artinya itu yang perlu dibenahi ya. Kalau taruhan bola itu sebenarnya ada yang terstruktur. Itu yang katanya. Setahunya Pak De deh. Adalah. Ada ya? Nah kalau misalnya Kak nih kayak Anjas kemarin ngajain taruhan bola itu kan. Oh kalau sendiri berdua kan nggak apa-apa. Oh kita nggak termasuk judi online bro. Kita tidak masuk. Orang taruhannya cuma nasi bungkus. Iya. Nasi panas Kak. Iya nasi panas. Kita nggak Jenggo masuk. lagi. Iya loh. Oh berarti aman. Kita nggak masuk konsorsium 303 bro. aman pokoknya ya. Nah sekarang tanggapan Pak De, sebelumnya Kak dan Pak De juga turut berbelasungkawa atas kejadian di Kanjuruhan ya. Semoga kejadian seperti itu tidak terulang kembali ya. Makanya sekarang Kak mau nanyain bagaimana tanggapan Pak De terkait supporter yang anarki. Mungkin di sini nggak terlalu Pak De ya, di luar gentan loh. Kan Pak De ngerti sepak bola lah. Ya. Kalau di Bali kan kita berkaca di Bali ya tidak ada sih supporter seperti Bali United. Walaupun diperlakukan seperti apa di luar tapi di sini Bali United tetap menerima supporter dengan baik. Ya. Nah kalau di luar karena saya hanya menyimak di televisi, ya saya melihat ya tidak seanarki dulu. Sudah anarki dulu. Cuman bukan salah mereka tuh turun ke lapangan. Jadi turun ke lapangan walaupun alasannya untuk memberi selamat gitu kan. Untuk menyemangati ya, atau gitu apa kan, tak boleh. Jangan kan aturan tak boleh. Tak boleh. Terus juga kemarin kan Bali United juga kan karena tertahan karena kalah kan di tandang musuhnya kalah. Jadi tertahan juga. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Kita harus sportif kan. Harus bisa menerima, maksud kalah menang pun kita harus support tim kita kan gitu. Oh, tepuk tangan dong buat Pak De gitu dong. Soalnya ada kemarin yang anarki itu Kak lihat malah temannya sendiri dikeplak kepalanya benar. Ya, makanya kasihan loh. Nah, sekarang peran wakil rakyat dalam dunia sepak bola itu apa sebenarnya Pak De?
Kalau dalam dunia sepak bola nih, khususnya Ya. sepak bola olahraga, Sepak bola. khususnya sepak bola, ya kita bisa menyuarakan. Ya. Menyuarakan kadang-kadang kan bisa menyuarakan misalnya presiden, saya di Denpasar nih, presiden. Presiden misalnya mengadakan kompetisi. Oke. Ya kan misalnya ya kekurangan dana atau apa kan kita bisa minta tolong, Oh, satu iya. menyuarakan, Oh, iya, menyuarakan, menyuarakan dan- menyuarakan, menyampaikan pada KONI atau kepada eksekutif mohon dibantu kan gitu. Terus satu enggak memohon kepada perusahaan-perusahaan yang Iya, 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 iya. artinya dan mensupport dengan segala lini lah, dengan moral, dengan mungkin nonton atau gimana. Bahkan bisa dari kantong sendiri, Pak De. Ya kalau kita lagi punya kita ya bisa lah. Wah, tepuk tangan. Supportnya luar biasa. Nah, sekarang kalau misalnya kita sebagai anggota dewan, Pak De sudah berusaha seperti itu, melihat supporter yang tetap anarki, membuat proses sepak bola menjadi terhambat. Gimana perasaannya, Pak De? Ya, saya sangat sayangkan ya. Jadi saya sangat sayangkan. Yang pertama tidak terlepas lagi kita berduka dengan kejadian itu, tapi sangat sayangkan seandainya mereka tidak turun ke lapangan kan itu. Mungkin kalau mereka tidak turun ke lapangan mungkin tidak akan terjadi seperti itu. Jadi ada sebab akibat. Dan Pak De ya. Jadi semua pihak harus introspeksi diri lah. Semua pihak harus introspeksi diri agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Oke, tepuk tangan buat Pak De dong. Nah, sekarang buat yang nonton di rumah, kalau penjelasannya ini kita ngomong aja kayaknya kurang seru. Gimana kalau kita kasih contoh supporter anarki? Ya, ayo 2 orang jadi supporter anarki. Ayo, izin Pak De. Oke. Oke. Seperti biasa, Bro. Anda masuk karena Anda harus memperkenalkan diri sesuai tema. Apa tadi? Tokoh kartun. Oke, Kang nggak usah perkenalan lagi. Langsung Anda, silakan. Anda. Saya Putu Batman. Yang lagi satu, Mbak apa Mas ini? Hybrid kedua-duanya. Ya, hybrid. Ya, yuk silakan. Saya Udin Depuh. Selamat datang di Disko Diskusi Kaonyo. Tepuk tangan dong. Apa kabar, Kak? Ya, baik sekali. Silakan duduk, Kak. Kak hostnya malah nyuruh-nyuruh. Duduk. Ini contoh supporter. Dia Kita boleh dekat ya, tapi nggak mungkin jadian ya. Aku punya lagu buat Pak De. Apa itu? Badannya gede, tangannya gede. Yang lain langsung mundur. Pak De gajah. Apa sih gajah? Terus gitu aja? Ya, segitu aja. Ya ampun. Gampang, Pak. Ya. Sikut dikit aja itu. Tidak sesuai ekspektasi. Ya. Ya, diajak sama dia lo. Ya. Bro, supporter ini kamu kayak pemain ini dia, Bro. Masa begitu, mana ada supporter? Dia mau sembahyang kayaknya. Coba lihat bandomu tuh. Coba lihat lain. Bunga lagi. Bro, supporter ini. Hah? Langkah. Oh, langkah ya. Nggak ada supporter karate ini. Masa karate lemes begini kayak kangkung kejemur? Tukang bawa nomor yang di tukang tinju tuh loh. Round girl. Wah, dia inspirasinya aneh-aneh loh. Nah, sekarang yang mau nanya, mumpung ada supporter nih contohnya Pak Dea. Ya. Kita nasehatin langsung bila perlu, piting aja lehernya nggak apa-apa. Ya. Nah, sekarang ini. Untuk kekompakan itu sebenarnya perlu nggak untuk supporter, Pak? Sebentar saya minum Kensen. Oke, silakan. Oh. Enos kita naik 2 miliar. Ternyata semakin diminum semakin enak. TV-nya nggak mati lagi kan? Ya, kalau untuk kekompakan Pak De, untuk seorang supporter itu penting nggak? Kekompakan penting. Jadi kan karena
supporter itu kan datang pasti dari segala penjuru. Nggih. Dan mereka memiliki karakter masing-masing. Ya. Nah, jadi perlu kekompakan lah. Jadi misalnya ada yang berusaha untuk anarki, yang lainnya mengingatkan. Yang lainnya gitu mengingatkan, seharusnya. mengingatkan agar tidak melakukan anarki. Misalnya mau lempar botol atau apa, kan lempar. ya. Kalau di sini kalau di Dipte kan bawa botol nggak boleh kan air pakai plastik kita. Oh kan gitu ya. Nah, botol plastik dilempar. Nah, botol plastik nggak boleh, plastik kantong. plastik kantong. Plastik, Oh, es teh plastik, ya. plastik itu. Jadi kan, Ya. jadi ya harus saling mengingatkan untuk satu tim kebanggaan kita. Nggih. Yang kedua untuk sepak bola kita lebih maju. Yang ketiga untuk olahraga lebih maju. Dan keempat untuk Indonesia yang damai. Oh, tepuk tangan dong. Ya. Nah, sekarang mereka berdua ini kira-kira kompak nggak? Katanya kalau sekali tepuk tangan, kalian punya yel-yel juga. Langsung tembak aja nih ya. Pak De boleh tepuk tangan sekali aja. Kira-kira mereka kompak nggak? Sekali aja Pak De. Iya. Plok gitu aja, coba Pak De. Wow. Ngapain kamu diam? Kompak ke bro. Kompak berdua. Kompak. La elah din. Ya udah gagal. Sekarang kedua. Seperti Pak De bilang tadi tentang rusuh pelemparan. Yang pernah Pak De lihat paling parah mereka ngelempar apa aja Pak De? Yang pernah paling parah Pak De lihat. Kalau stadion hancur ya sering. Yang pernah saya lihat lempar apa ya? Batu. Bawa batu nonton bola. Ya zaman kemarin ya. Ya, yang dulu, batu lah. Batu Pak De ya. Ya, dan kita menyaksikan sendiri waktu itu. Oh, Pak De nonton langsung. Ya, tapi kita waktu itu masih presiden kan? Nggih. Presiden, dan saya menyamar sebagai penonton lokal, pakai baju itu kalau nggak salah, ya salah satu di tim di Jawa Timur lah. Iya. Oh gitu. Saya presiden, saya nonton, tapi saya pakai baju di sana pakai gitu. baju supporter sana, gabung dengan supporter sana kan itu. Kalau saya pakai baju, kalau presiden kan nggak berani nonton, malah digebugin nanti kita. Wah, berarti penyusup ini dulu. Oh, takut juga ternyata Iya. otot gede. Bukan bagaimana gitu ribuan orang. Pulang-pulang jadi bergedel. Kita kuliah lagi di sana nanti kan repot. Iya. Nah, sekarang kalau untuk kalian berdua nih, kalau seandainya ada yang ngelempar, kalian punya cara tersendiri nggak? Nah, nih, dari kamu dulu, Bro. Oke. Kamu punya jurus apa kalau seandainya nih Kak lempar gelas, beneran aja kita lemparin. Ya. Kak lempar misalnya. Punya jurus buaya muara. Buaya muara. Jurusmu, Bro. Jurus buaya muara. Cinta abang hanya untukmu deh. Iya. Tunggu dulu. Kita siapkan napas kita untuk orang yang satu ini. Ya, oke. Kita siapkan. Tarik napas. Sebentar, saya tarik napas panjang dulu. Ya. Oke, Bro. Kalau kamu dilempar, kamu punya jurus apa, Bro? Kalau saya punya jurus langsung ngajak joget. Untung nggak ke sini. Untung nggak kesini, Bro. Pak Deda geli sendiri dia ini. Aduh. Nah, sekarang kalau misalnya Pak De melihat supporter dan lain sebagainya membawakan yel-yel itu, apakah itu sebuah motivasi untuk penyemangat untuk pemain juga, Pak De? Iyalah, itu kan motivasi. Yel-yel mereka kompak bernyanyi sepanjang pertandingan. Terus itu bagus, itu motivasi, itu bagus kan. Kalau misalnya gini, Pak De, tim ini kompak sekali, supporternya bisa nggak membuat tim lawan tuh menjadi ciut mentalnya? Ya, bisa lah. Bisa, Pak De ya? Bisa lah. Berarti Kan, sebenarnya supporter ini membantu juga pemain. sangat membantu. Sangat membantu. Oh. Membantu, bayangkan sepanjang pertandingan itu supporter nyanyi ya. Kan pemain kan semakin naik gitu. Dan supporter lawan kan kalau kita mainnya di apalagi di kandang ya, mainnya terus di tandang kan supporter pasti sedikit. Iya. Tapi kan mereka tetap kalau kita bicara di Bali ya, mereka tetap nyanyi juga cuman kalah kompak kadang-kadang kan kalah itu. kompak ya. Berarti itu berpengaruh juga supporter ya. Pengaruh. Nah, ngomongin soal yel-yel nih. Kira-kira kalian berdua nih harus bisa bikin yel-yel secara cepat ya. Ya. Aku sudah membayangkan, Bro. Ya. Oke, untuk Udin. Coba bikin yel dengan kata
es campur. Apa ya? Ya, coba Din, jangan lama-lama Din. Aku mau es campur, aku mau es campur, aku mau ini itu banyak sekali. Semua dapat dikabulkan oleh Pak De Gajah. Yang bagus cuma ending akhirnya doang. Depannya hancur, Bro. Benar. Oke, sekarang kamu Nyas. Pakai kata nasi hangat. Nasi hangat. Nasi panas boleh? Oke. Nasi panas. Ayo, pikir dulu. Otak mau nge-lag, Bro. Oke, mulai ya. Ya. Kamu kayak mau paduan suara. Ulang. Nasi panas, minum. Ikut dong. Nasi panas. Minum. Nasi panas, minum. Hey, nasi panas, we love you. Hai. Kona FC. Apa nih aku nggak begini? Kapan dia briefingnya kok kompan? Wah, curang kamu, Bro. Kok giliran aku diem di semua? Pilih kasih kalian. Ya, kasihan. Bagaimanapun dia juga manusia. Ya, jadi-jadian. Tapi dia apa namanya? Dapat kredit poin dari saya. Ada Pak De Gajah terakhir. Yeay. 2 juta rupiah. Berarti nanti Pak De traktir aku. Ngelunya, nah ini ngelunya dia. Astaga. Oke, Pak De, bertanya terkait kejadian kemarin, Pak De. Sebenarnya dalam dunia sepak bola itu boleh nggak kita menggunakan gas air mata? Kalau saya baca aturan dari FIFA, Iya, Pak De. gas air mata, senjata api itu dilarang digunakan dalam pengamanan pertandingan sepak bola. Nggih. FIFA ya, aturan FIFA ya. Nggih. Karena kan efeknya gas air mata itu bukan hanya kepada orang yang dituju aja. Jadi bisa efeknya kepada orang di sebelah-sebelahnya, orang yang tidak ikut-ikut, yang orang yang damai, anak-anak, dan ibu-ibu itu jadi malah terkena, itu yang itu kena, terkena ya. juga itu. Malah panik. Ya itu Situasinya juga. malah, Ya itu tidak sebenarnya nggak kondusif, ya? boleh. Kalau di FIFA kalau di luar udah nggak boleh sebenarnya. Oh, sebenarnya. Memang udah nggak pakai mereka pengamanan. Jadi pengamanan mereka memang pure dengan blokade aja. dengan apa namanya tameng dengan begitu tuh. Nah, menurut informasi yang Pak De dengar kemarin waktu kejadian itu benar-benar menggunakan gas air mata waktu itu, Pak De. Ya yang saya tonton begitu. Gas air mata itu ya? Nggak tahu saya, yang saya tonton gas, ya orang pada peri-peri semua matanya Gas air air mata. mata. Gas air mata. Gas air mata, Bro. Dia bilang gas LPG. Emangnya mau jual gorengan, Bro? Gas Tadi air dia mata. bilang gas LPG 3 kiloan. Langsung tabungnya. Nah, mau jadi agen, mau jadi agent. Agent dia. Jualan jadi. Ya. Nah, sekarang yang harus dipahami oleh seorang supporter dalam mengawal pertandingan klub mereka, Pak De. Apa yang harus dipahami sekarang? Itu yang penting. Pertama, Ya. kita datang dari rumah, Ye. pasti kan supporter tuh dari banyak. Ada anak-anak, saya sendiri kalau nonton sama anak. Ya. Ada anak-anak, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, orang tua, ada pemuda. Kan enggak semuanya anak muda. Ye. Terus yang kedua, kita harus tahu bahwa kita datang untuk menonton pertandingan, memberi semangat tim kita. Nah, dan yang ketiga, kita memberi semangat dengan cara yang positif, dengan bergembira, ya gitu. Yang keempat, apapun hasilnya, kita tetap semangati tim kita dengan cara apapun, yang penting positif, gitu ya. Maksudnya jangan turun ke lapangan, dia tetap tepuk tangan, tepuk tangan, atau tetap semangat memberi atau enggak yel-yel yang memang dibuat khusus pada saat tim kita kalah agar memberi semangat. Ya itu Hanya menurut saya, sebatas itu aja yang boleh sebenarnya, Pak De ya. ya menurut saya itu. Kalau ada yang lain ya di media sosial dia bisa beri semangat ya, walaupun kalah kayak kemarin Bali United kan kalah di AFC. Itu kan banyak dihujat. Nah, saya komen lah, apapun hasilnya Bali United tetap di hati. Harus tetap, walaupun nanti kita ulang tahun depan, saya bilang begitu. Ada yang komen. Di mana?
ini politisi beda lah, omongan politisi beda lah sama supporter sejati. Ternyata akunnya itu akun palsu, akun bodoh. Saya jawab begini, saya memang politisi, tapi saya supporter sejati, bukan akun palsu. Wah, di counter langsung, bro. Wah, luar biasa. Oh, ada yang sampai gitu ngetek ke Pak De? Nah, pas komen-komen itu loh. Komen-komen ya, aja. jadi yang lain berikan like, mau semangat Pak De. Bali United pun bilang terima kasih. Ini ada akun yang biasalah, akun-akun yang bodong-bodong, yang basar-basar. Iya, basar-basar. Ya, itulah. Ya, Pak De pengen punya basar, kita buatin, Pak De. Nggak perlu ya, karena masyarakat sudah percaya pada Pak De Gajah. Tepuk tangan dong. Nah, sekarang pesan untuk tim pengamanan. Kita harus mengambil dari dua pihak juga, Pak De. Nggak boleh nyalahin supporter. Nanti, aduh, komennya nanti berat ini kalau supporter aja nih. Gini ya kan. Dari tim pengamanan juga, apakah ada pesan yang mau Pak De sampaikan? Artinya dari saya sebagai pecinta olahraga ya, pecinta sepak bola khususnya, kejadian kita bicara mengaca pada kejadian yang terakhir ya. Artinya semua pihak juga harus introspeksi diri ya. Dari supporter, terus karena mungkin turun ke lapangan tidak bisa dikasih tahu, ya mungkin juga pihak keamanan yang capek atau bagaimana mungkin akhirnya kelewat batas atau bagaimana. Terus ya menurut saya jadi panitia pertandingan itu harus benar-benar panitia pertandingan itu harus benar-benar berkoordinasi yang baik dengan keamanan, dengan dengan ketua-ketua supporter. Jadi agar bagaimana pertandingan itu berjalan dengan baik dan lancar sampai selesai kan gitu. Kalau kesepakatan itu tidak terjadi, maksudnya belum antara keamanan, misalnya panitia pertandingan belum bisa, maksudnya keamanan nggak komit, tentunya oke, saya komit dengan begini, dengan standar keamanan seperti ini. Supporter juga komit dengan standar keamanan seperti ini, dengan tidak anarkis. Panitia pertandingan bisa melanjutkan pertandingan. Nah, gitu. Kalau mereka enggak komit, ya udah kita tutup dan enggak usah adakan pertandingan itu. Walaupun sudah terjadwal, kita bisa membatalkan. Batalkan aja daripada keamanan, daripada korban jiwa begini kan repot kan. Kan kita semua berduka. Sekarang kita siapa mau salahkan? Kita kan nggak bisa salahkan siapa. Kita nggak boleh menyalahkan siapa-siapa. Kembali lagi semua ada sebab akibat. Cuman ya yang saya sayangkan kan, yang kami sayangkan, yang sangat kami berduka cita kan yang meninggal. Iya. Ada anak-anak lagi. Ya, itu yang saya sayangkan. Ya. Nah, sekarang untuk penyelenggara, Pak De. Apakah ada standar untuk penyelenggara, misalnya persiapan dan lain sebagainya, setahunya Pak De ya? Yang perlu disiapkan oleh penyelenggara dalam setiap pertandingan itu, Pak De? Ada standarnya tersendiri nggak kalau? Ya wajib lah, kalau sudah sepak bola, namanya sepak bola udah Liga 1 ya, itu kan taraf internasional. Ya wajib penyelenggara, ya wajib dari akses pintu keluar, terus akses pintu keluar, dari akses pintu masuk, masuk dari mana, jumlah pengamanan terus, juga jumlah pengamanan, dan jika terjadi apa-apa bagaimana cara pintu itu cepat kan nggak tahu juga kan. Kalau ada pokoknya safety-nya kita pertimbangkan juga gitu. Semuanya harus dipertimbangkan juga. Jadi harus dipersiapkan juga. Jangan asal buat aja. Tapi yang kemarin tuh saya rasa itu benar-benar apes sebenarnya. Ya. Sebenarnya udah disiapkan kalau menurut sudut pandang Pak. Mungkin sudah disiapkan, tetapi tidak maksimal mungkin tidak tahu ya. Karena pintu kan ada yang terkunci, cuma terbuka satu. Terbuka satu itu kan sudah fatal ya. Kalau seandainya pintu itu terbuka mungkin lain cerita. Ceritanya ya Pak Dea. Dengan situasi gas air mata, sesak dan lain sebagainya. Wajar mereka saling berdesaan Pak Dea. Kalau harusnya ini ya semua menurut saya semua ada sebab akibat sebenarnya dan semua harus introspeksi diri ya. Kalau misalnya begini Pak De. Penyelenggara jangan cuma memikirkan keuntungan, tapi juga memikirkan keamanan. Itu benar nggak Pak De? Wajib lah. Wajib itu Pak De. Wajib lah. Ya. Tapi kan namanya orang cari cuan kan kadang-kadang. Iya boleh. Seperti kami kemarin mengadakan tinju kejuaraan junior. Itu kan tinju dulunya kan terkenal olahraga keras. Tapi sekarang kan peminatnya anak-anak banyak, SD banyak. Kami
dilakukan pelanggaran, tapi kan keamanan yang kami utamakan. Ye. Maksudnya gimana kalau sudah nggak seimbang langsung di stop gitu. Nah, jadi kalau terjadi cedera ya P3K-nya jangan, sudah ya ada. udah ada ambulan, udah ada dokter, udah ada. Jadi udah disiapkan keamanan, gitu. disiapkan. Ya, Jadi, ya. jadi benar-benar mateng. Jangan sampai hanya memikirkan keuntungan tiba-tiba ya Malah mengabaikan keamanan. ya Oke, tepuk tangan buat Pak De dong. Ya kan. Nah, sekarang ini kameramen yang atur kameramen close up ya. Pertanyaannya ini sedikit berbahaya, jangan liatin muka Kak ya. Ya. Sekarang Kak bertanya Pak D, udah nggak kelihatan gua bro? Masih kelihatan itu? Gebro. Ini loh. Pak D sendiri lebih memilih perkembangan sepak bola yang mundur atau yang ngurusin sepak bola sekarang yang mundur? Kabur. Aku masih kelihatan gebro. Nah, kalau sudut pandang Pak D sendiri. Kita tidak menyebut organisasi apa. Kalau saya jika suatu organisasi olahraga nih ya, kita ngomong olahraga apa sepak bola? Sepak bola. Kalau saya ingin pengurusnya bukan masalah mundur, pengurusnya introspeksi diri. Kalau memang tidak mampu mundur. Jadi pembaruan dan buat benar-benar bagaimana sepak bola ini bisa maju. Mafia-mafia itu dihilangkan. Woi. Cepat dan tepat, bro. Ya kan? Cuma beliau yang berani begitu. Kalau saya tidak dong. Soalnya Kak baca ada loh yang sudah banyak diminta mundur oleh masyarakat. Sampai sekarang nggak tahu tutorial mundur. Tapi ya kalau kan? kita tidak bicara Bali ya. Kalau Bali, khususnya Denpasar, sepak bola yang bagus. Bagus. Kembang. Secara keseluruhan. Keseluruhan, kita bicara nasional lah. Nasional. Nasional, sepak bola nasional menurut saya ya semua harus introspeksi diri. Kalau memang ini kan fatal ini. Ini kan fatal dan kita berduka semua. Jadi ya kalau tidak mampu memperbaiki semua itu lebih baik kan mundur. Wah, tepuk tangan dong. Buat editor bagian yang tadi potong. Isi musik jedak-jeduk. Dijamin FYP ini. Ya, nyerangnya mantep banget loh. Oke Pak D. Itu kan saya bicara sebagai masyarakat pecinta olahraga. Betul sekali. Saya dan saya tidak menjelek-jelekkan orang. Satu orang kan. Tidak menjelek-jelekkan. Sosok siapapun tidak dijelekkan. Siapapun. Jadi pengurus semuanya. Semuanya harus dibersihkan itu. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak D. Oh ya, Kak juga mau ngingetin ternyata Pak D ini punya channel namanya D Gajah TV. Jangan lupa di-subscribe juga dan juga ditonton. Tepuk tangan dong. Kak minta satu kata untuk closing statement Pak D. Ya. Bagaimana harapan Pak D untuk olahraga di Bali ke depannya secara keseluruhan Pak D? Ya. Olahraga di Bali sekarang sudah sangat baik, sudah pemerintah Provinsi Bali terutama dan semuanya kabupaten kota sudah memperhatikan olahraga dengan baik. Dan karena memang krisis kemarin aja Covid itu aja jadi anggaran mulai dipotong-potong. Dan sekarang sudah mulai kembali. Saya harap olahraga kembali diperhatikan dan benar-benar disupport gitu ya, benar-benar disupport. Dan kenapa? Menurut saya olahraga itu adalah harga diri kita, harga diri bangsa, harga diri daerah. Jika kita bisa meraih juara di luar sana secara nasional ataupun internasional, itu suatu kebanggaan, pride buat Bali, buat Indonesia, ya. Berarti itu harapan Pak D untuk olahraga harus benar-benar disupport. Wih, luar biasa. Dan juga atlet yang juara, yang atlet-atlet yang memang berprestasi, yang tidak mampu atau bagaimana, yang disekolahkan, dibantu disekolahkan gratis. Terus kalau yang memang sudah lulus atau bagaimana, yang kuliah ya diberikanlah pekerjaan. Gitu loh. Karena banyak atlet yang memang sampai sekarang dulu juara sampai mengharumkan nama Bali Indonesia nggak jelas apa sekarang. Kalau di Bali ada seperti itu? Ada.
Waduh. Kan dulu. Kan Maksudnya dulu. masuk atlet dulu, bukan atlet sekarang. Kalau yang sekarang sudah Kalau diperhatikan. sekarang kan diperhatikan. Pemerintah Kan- sekarang harus diperhatikan. Ya, kan ada Pak De Gajah yang ngurusin itu nanti. Yeay. Oke, hari ini cukup dulu bincang-bincang kita bersama. Wih, kayak acara berita jadinya bincang-bincang, Bro. Ya. Bentar dulu, cancel dulu. Cancel dulu. Ah. Oke, cukup sekian. Terima kasih Pak De Gajah. Siap, ya Pak Onyot. kan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di acaranya Pak De boleh. Pak De main ke sini lagi boleh. Siap? Ya, kita main-main kemana boleh. Kalau masalah main tuh Kak senang loh. Oke, kita tutup acara ini. Ayo. Ke depan semuanya. Musik dong. Ayo. Silakan Pak De. Yuk. Jangan lupa selalu semangat ya buat mengembangkan olahraga di Bali bersama Pak De Gajah. Selalu tonton disco se Kak Onyot. Jangan lupa subscribe. Kalau nggak subscribe, Berarti konslet.